Kalau Wahabi kita jelas menolak. Lalu bagaimana dengan Syiah, Kiai? Syiah termasuk mazhab Islam. Justru ini, Kiai, yang bikin saya ini sangat suka sekali dengan NU. Kenapa kemudian banyak aliran-aliran seperti katakanlah Wahabi, katakanlah Syiah dan lain sebagainya. Kenapa kemudian kita biarkan saja mereka itu tetap berwarga, bermasyarakat seperti sebagaimana biasanya? Bukankah itu kemudian bisa mempengaruhi atau mendoktrin masyarakat kita, Kiai? Kalau Wahabi kita jelas menolak. Okay. Karena memang lahirnya NU itu didorong dengan lahirnya Wahabi. Ketika Wahabi di Saudi sana akan membongkar kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar Umar, Kiai Hasyim Asy'ari mengutus membentuk komite Hijaz, Kiai Wahab yang berangkat ke sana dengan Kiai Zainul Arifin, Perdana Menteri kan waktu yang dari NU itu, dan Haji Hasan Jipo yang punya uang lah, yang punya uang. Itu tahun 26 tuh berangkat ke sana. Tahun 1926. Ya, bawa surat dari Kiai Hasyim, permintaannya 4. Satu, imam dan khotib di 2 haramain digilir. 1 minggu ini madzhab Hanafi, minggu depan madzhab Malik, minggu depan madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Itu ditolak nggak dikabulkan. 2, jamaah haji atau Duyufur Rahman yang dari berbagai negara bangsa ini diberi kebebasan menjalankan sesuai dengan madzhabnya masing-masing, ibadahnya dengan madzhab masing-masing. Ditolak juga. Yang ketiga, yang diterima, tolong kuburan Rasulullah Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Ini yang diterima ini. Sehingga NU punya andil besar keselamatan makam Rasulullah dan Abu Bakar Umar tidak dibongkar tuh. NU ikut andil dalam makbarnya itu. Namanya Komite Hijaz. Pulang dari sana, pulang baru berdiri NU 31 Januari 1926. Iya. Lalu bagaimana dengan Syiah, Kiai? Syiah termasuk mazhab Islam. Tidak keluar dari Islam. Tata cara fikihnya eksklusif. Ada syaratnya orang jadi Syiah itu satu, harus meyakini wasiat Nabi Muhammad, ada wasiat pengganti saya Ali. Ali ada wasiat pengganti saya Hasan. Hasan wasiat penggantiku Husain. Husain wasiat penggantiku Ali Zainal Abidin. Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, dan yang terakhir siapa namanya? Walhasil dengan wasiat. Karena apa? Karena masalah pemerintahan itu masalah prinsip menurut Syiah. Aslun min usuliddin. Al-imamah aslun min usuliddin. Maka menganggap ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu menyerobot haknya Ali. Umar juga menyerobot. Utsman juga menyerobot. Tidak mungkin Nabi Muhammad meninggalkan masalah imamah begitu saja. Pasti ada wasiat. Ismatul a'immah. Imam 12 maksum. Al-Mahdiyah. Imam yang ke-12 itu Imam Mahdi. Imam yang ke-12. Mahdi yang menghilang ketika masih umur 6 tahun di gua di Gunung Radwa, Samiro, Irak. Nah, sekarang masih hidup, nggak mati nggak. Selalu memberi ilham pada Ayatullah. Ayatullah Al-Duma itu. Ayatullah Khomeini. Khomeini yang sekarang Khomeini selalu mendapat wangsit ilham pengarahan dari Imam Mahdi. Iya. Makanya mereka sangat Iya, makanya Imam Khomeini nggak boleh dilawan. Ayatullah terutama yang ayat yang paling puncaknya itu. Karena apa? Karena selalu mendapatkan ilham dari Imam Mahdi, yaitu imam yang ke-12. Nanti lahirnya ketika akan hari kiamat. Makanya orang Syiah itu kalau berdoa, Allah ajil duhura Imam Mahdi. Segerakanlah lahirnya, munculnya Imam Mahdi. Kalau di Sunnah enggak, Imam Mahdi belum ada. Nanti akan ada ketika akan hari kiamat. Hari Sunnah. Kalau Syiah sudah ada, dan masih di belakang layar. Ya. Dan itu tidak masalah, Kiai. Maksudnya Syiah bermasyarakat di negara kita. Ya, kita menggunakan ukhuwah watoniyah. Kita punya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Tunjukkan kamu betul-betul orang yang berakhlak. Maka bergaulnya siapapun harus saling menghormati, harus hormat. Wala udwana illa 'alal zalimin, kata Nabi. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum lah. Yang melanggar hukum itu harus kita anggap musuh siapapun. Selama dia tidak melanggar hukum, saudara.
Penduduk Madinah kan waktu itu kan Muslim, Muhajirin, Muslim, Ansor, dan Yahudi. Siapapun penduduk Madinah, selama tidak melakukan hukum, saudara. Ya. Gak boleh diganggu nyawanya, propertinya, harga dignitinya, gak boleh. Oke. Jangan kan sih, orang Kristen aja harus kita hormati kok. Ya. Non Muslim harus kita hormati selama dia tidak memusuhi kita loh. Selama dia orang baik, orang memusuhi kita, haknya dilindungi. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashum al-hatil jannah. Barang siapa membunuh non muslim Ya. akan berhadapan dengan saya, kata Rasulullah di hari kiamat. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Itu Nabi Muhammad memprotek non muslim. Asal orang itu baik-baik.